Shalom jemaat kasih Tuhan, mari dengarkan Ruman Sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 6 Agustus 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskara Sawah disertai perjamuan suci Kamis 3 Agustus 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 5 Agustus 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Yud Sabtu 5 Agustus 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Pengurus Mama Dewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat mulai BCA dengan rekening 06400 458 25 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat BCA dengan rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat di Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat di Dana nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, oke. Kalau saya tanya gimana kabarnya hari ini, puji Tuhan luar biasa gitu ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Meskipun yang jawab baru 5.000 orang. Sebelum kita mulai pada siang hari ini, mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Bila kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kau berkati juga mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Kau sampaikan mereka tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk mereka yang tidak bisa hadir Tuhan pada hari ini Tuhan, Kau berkati juga dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga nantinya kami bisa berkumpul di tempat ini kembali Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai pada ini Tuhan. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selalu
Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bagi yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan ya. Nanti kalau lagunya ku kan terbang, kita kepakan sayapnya ya. Yang nggak kepakan sayapnya berarti nggak ikut terbang. Geser kanan kiri ya, dorong. Oke. Jalan-jalanku
Masih siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, sama-sama katakan ke kanan kirinya. Allahku Allah yang setia dan benar. Firman jadi manusia.
setiap hari itu kami Tuhan. Pegang kami Tuhan untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah hidup kami senantiasa Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. hadapan-Mu Bapa. Pegang tangan kami senantiasa Tuhan, sampai di hari hidup kami Tuhan. Biar kami tetap setia pada Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap pujian sudah kami naikkan ya Bapa. Kami percaya setiap pujian kami menaikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau singkapkan lebih lagi firman-Mu Tuhan. Oh, pakai lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau tak terbatas. Oh Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti sembuhkan kami yang sakit. Tuhan pasti Tuhan beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama katakan amin. Shalom semuanya. Ya, selamat datang Bu Maria. Ya, selamat datang juga buat wajah lama yang baru datang, Jenny dan Alvina. Ya, selamat datang semuanya yang hadir pada saat ini. Oke, sama-sama belajar hari ini ya. Sebelumnya kita akan melihat ya tayangan film. Aku seorang Kristen sejak lahir. Keluargaku adalah keluarga Kristen yang, ya kata orang sih keluarga Kristen yang saleh. Sejak kecil, aku diajarkan untuk rajin beribadah, baik di rumah maupun di gereja. Anak Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau beri kepada kami, untuk kehidupan dan keberkahan kami di pagi hari. Aku juga sudah pernah baca kitab sampai selesai loh, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Aku hafal jumlah kitab dalam Alkitab. Aku juga hafal semua yang diajarkan sejak kecil di sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Ingat kan? Baru 10 minggu itu. Ya, aku sudah rajin ke gereja mulai dari sekolah minggu. Buat keluarga kami, hari Minggu identik dengan hari ibadah. Kacau tuh, tadi gue kepikiran sama juga. Emang pendeta yang aku gue sih cuma suka aja biar main game. Bicara soal pelayanan, aku juga rajin terlibat dalam kepanitiaan di gereja. Boleh dibilang, aku ini juga aktif di gereja. Gimana nih nanti acara apa kita? Dekorasinya udah siap belum? Ya elah itu cuma ngomong itu doang. Terus gampang. Terus sekarang juga jadi, cuma cepet ya. Waduh, santai aja bro. Gampang jadi paling dia. Jadi kamu gampang sebagai apa juga jadi. Ya udah, serah kali. Pokoknya, menurutku kehidupan rohaniku sudah cukup ideal. Sampai suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu kupendam dalam-dalam kembali mencuat di pikiranku dan membuatku sangat terganggu. Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang menurutku sih kalah rohani lah dari aku. Kemana pergi damai sejahtera yang kata orang dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Segala keinginan wanita, segala keinginan Rafael, Papa selalu penuhi. Kenapa keluarga Kristen lain bisa terlihat begitu harmonis dan bahagia, sedangkan keluargaku, kata-kata kasar sudah terbiasa aku dengar di rumah, terbiasa juga aku ucapkan sehari-hari.
orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu makin menghantuiku hingga suatu hari Kristen jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Jadi ternyata apa yang kulakukan selama ini belum cukup. Rajin ibadah, pelayanan tidak ada artinya selama aku belum berbuat. Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan pikiran, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hati, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hidup, supaya aku dilayakkan menjadi pembawa berita terang kelahiran-Mu bagi orang di sekitar aku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, setelah kita melakukan itu, kira-kira apa kita dapat dari kita masing-masing? Jadi katakan bahwa Kristen katanya, judulnya ya, Kristen katanya, tapi tidak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, hari ini kita sama belajar ya. Tadi sebelum terakhir film dikatakan bahwa ada ayat ya, dalam Matius 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat 8. Mau dibacakan yang suaranya keras, satu orang, berkat bagi setiap kita. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, terima kasih Bu Ermin. Jadi katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ngambil beberapa terjemahan ya, terjemahan lama dengan terjemahan sehari-hari. Terjemahan lama dikatakan, keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadanan dengan tobat. Baca sehari-hari, tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Berarti saat kita percaya kepada Tuhan, dikatakan bahwa di sini keluarkanlah oleh buahmu buah pertobatan kerohanian kita. Mungkin kita sudah rajin beribadah, rajin pelayan, yang tadi belum dikatakan bahwa, tapi tidak ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Dan apa lagi nih? Tunjukkanlah, berarti harus menunjukkan kepada siapa? Kepada orang lain. Wah, ternyata ya hari ini terima luar biasa. Contoh Satri aja ya, sudah berubah. Dulu mungkin sukanya seperti ini, sekarang wah luar biasa, pelayanannya luar biasa. Itu adalah buah. Kalau dulu suka pemarahan, berarti tetap gak ada buahnya. Demikian juga saya yakin mungkin di sini ada yang suka tanaman. Ya, suka tanaman mungkin bisa tanaman, bisa bunga. Kira-kira kalau kita menanam satu tanaman, apa yang kita tunggu? Buah. Atau kalau bunga, tunggu bunganya. Wah bunganya bagus. Kira-kira kalau nggak berbuah bagaimana? Terus
kita sudah siram, kita sudah beri pupuk, tapi gak ada buahnya. Kira-kira buang waktu. Ya. Demikian hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita mengiring Tuhan, saat kita mengikut Tuhan, harus ada buah-buah yang keluar dalam hidup kita. Tidak hanya rajin beribadah, tidak hanya rajin untuk pelayanan, tapi ada harus buah yang ditunjukkan kepada di sekitar kita. Mungkin kepada suami, kepada istri, kepada anak, tetangga, mantu, semuanya kita tunjukkan. Ada buah, bukan buah itu macam-macam ya. Ada buah yang kecut. Ya silakan gambarnya. Ada yang buah yang kecut, ada buah yang ya. Ini salah satunya ya, ada buah yang sudah menanam tapi pohonnya mati atau busuk. Kita mungkin beribadah tapi hati kita mengalami kekeringan. Ya. Atau buah yang busuk. Wah, kira-kira kalau kita pergi ke pasar atau pergi hoki, kira-kira kita kalau beli buah, beli yang mana? Beli yang busuk atau yang bagus? Yang bagus. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita ada buah yang bagus, buah yang sedap, yang manis. Dikatakan bahwa ini buah yang kalau gini ya enak ya, seperti Pak Hendro suka menanam buahnya bagus. Saya pernah menikmati lomboknya besar-besar. Itu hasil tanamannya Pak Hendro. Sudah menua. Sawo, tapi gak menikmati saya sawonya. Tuhan mau supaya kita ada menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah ada buahnya. Tidak hanya sekedar berbuah, tidak hanya sekedar mungkin sekedar berbuah aja nggak apa-apa, tapi buahnya kecut, buahnya hambar, buahnya asam, busuk. Tapi ya Tuhan mau ada buah-buah yang manis kita tunjukkan pertama kepada Tuhan, berikutnya kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun harus menunjukkan buah bahwa kita hidup kita sudah berubah. Tapi saya yakin di sini semuanya nggak ada. Semuanya ada buah-buah yang manis yang muncul bagi setiap kita. Amin. Ya, nggak semuanya rasanya. Amin. Amin. Ya, ada buah-buah yang manis yang Tuhan inginkan dalam keluar dalam hidup kita. Ya. Sekarang langkah apa yang harus kita kerjakan supaya buah kita itu manis, supaya buah yang dalam keranjang kita itu manis? Apa yang itu kerjakan? Pertama yang kita kerjakan apa yaitu? Pertama yaitu kita akan buka Efesus 4 ayat 29. Yang akan dibacakan gantian bagi setiap kita berkat ya membaca firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, terima kasih Bu Susi. Dikatakan bahwa janganlah, berarti tidak boleh. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor. Kotor itu sama kota terjemahan lama ya. Jangan mengeluarkan perkataan yang busuk. Berarti kalau perkataan kita jangan sampai yang kotor, yang busuk yang keluar dalam mulut kita. Tanpa sadar seringkali yang keluar itu seringkali perkataan yang seperti ini. Tapi orang-orang luar sana di sini nggak ada. Ya, nggak ada di sini. Orang sana banyak, jauh-jauh sana banyak kok. Ya, dikatakan bahwa janganlah ada perkataan
kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terjemahan lama dikatakan, jangan mengeluarkan perkataan yang busuk daripada mulutmu. Berarti mulut kita harus dijaga. Berikutnya apa? Melainkan barang apa yang baik akan meneguhkan iman sebagaimana yang perlu, supaya ia itu memberi berkat kepada orang yang mendengarnya. Berarti setiap kata-kata kita harus menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya, bukan kata-kata yang busuk, kata-kata yang kotor. Kira-kira saya yakin di sini semua nggak suka barang busuk ya. Kalau kotor, busuk pasti dibuang. Demikian kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Allah, terbaik kepada sesama kita, terbaik kepada keluarga kita, dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Supaya apa? Yang mendengarnya boleh berkat, dikatakan. Jadi dikatakan supaya mendengarnya mendapat berkat, beroleh kasih karunia, berkat yang daripada Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang beda. Kita memang punya mungkin kita mungkin ber-KTP Surabaya, Indonesia, tapi kita punya KTP Surgawi. Kita harus berbeda dengan orang lain. Kira-kira ya, seperti kemarin korbannya Bu Tanting ya, kira-kira kata-kata busuk apa sih? Kata-kata kotor itu apa ya sih? Banyak sekali yang sebut tuh kasihan binatangnya ya. Yang sebut tuh binatang, sebutkan semuanya. Ya, gitulah. ASU. Ya, itulah. Ya. Silakan ya, bisik-bisik. Oh, itu loh. Tambah digosok. Tambah sip. Si berikutnya ini. Nah, kata-kata ya, kata-kata busuk, contohnya C. Nah, kalau Surabaya nggak ada kata-kata yang seperti itu, rasanya kurang afdol. Seperti itu. Ya. Kita ini ciptaan Tuhan yang spesial. Kita bukan seperti yaitu seperti katakan kemarin petanting, kita bukan yaitu bahasa-bahasa yang di binatang itu seringkali. Kira-kira gitu tuh. Saya yakin tahu semuanya ya, saya nggak usah menyebutkan ya. Baca Inggris siapa, Bu? Samput. Kira-kira yang benarnya kira-kira mangkel enggak? Kira-kira campur kamu. Kira-kira seperti itu. Mangkel enggak? Kalau mangkel, lebih baik jangan dikatakan seperti itu. Jangkrik kamu. Kita ini bukan jangkrik, kita manusia. Seperti itu. Iya. Kita apa itu? Ya, kita harus beda dengan orang dunia. Kita sudah dipisahkan ya. Kita sudah dipisahkan anak Tuhan dengan orang dunia. Harus beda. Perkataan kita harus beda. Orang mendengarnya merasa nggak suka, lebih baik jangan dikatakan. Belajar mengunci. Kita sering kalau pergi mengunci pintu ya, supaya nggak kemasukan orang atau maling. Demikian juga menurut kita harus kunci, supaya kata-kata kita tidak asal nyeplos jeplak seperti itu. Ya,
belajar. Ya, pertama berkata, sekarang kebanyakan yaitu kata-kata kutuk. Ya, banyak yang terjadi kata-kata kutuk. Saya yakin, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, apapun yang mungkin kita dikutuki oleh seorang tua kita, oleh sama kita dalam Tuhan, kita sudah dipatahkan kutuk itu. Nah, dia katakan kamu bodoh. Seringkali kita tambah sadar, kamu belajar bodoh kamu. Kira-kira anak kita kalau bodoh sungguhan bagaimana perasaannya bagi orang tua? Menyesal karena kita gak menjaga perkataan. Atau lagi gendeng kamu, senting kamu seringkali. Miring. Nah, kalau kita seperti itu anak kita, kira-kira rasanya hati kita bagaimana? Sakitnya di mana sakitnya? Sakitnya di sini. Ya. Biarlah kita jangan sampai mengutuki anak kita, terutama keluarga kita, jangan sampai mengutuki. Saya pernah alami ya, itu curhat saya sendiri tadi. Saya pernah cerita sama Putri juga, pernah mengalami waktu pas saya masa kecil. Saya sering dikutuki dengan orang tua saya. Di sana jauh sana. Di negara. Saya sering dikutuki sama orang tua saya. Wah, kamu gak akan berhasil. Kira-kira sebagai anak bagaimana? Tiap hari kamu gak akan berhasil. Kadang orang tua tuh harus berhikmat dalam berkata-kata kepada anak. Kenapa? Anak kita Tuhan percayakan kepada kita untuk mendidik yang benar, bukan dikutuki. Seperti itu. Wah, kamu gak akan dapat jodoh. Tapi dalam Tuhan sudah dipatahkan. Ya. Jodoh ganteng gitu. Kita belajar jangan sampai, mungkin kita mangkal pada anak kita, jangan sampai kita mengutuki anak kita. Belajar untuk ngerem mulut kita, ada remnya dalam mulut kita, jangan sampai mengutuki anak kita, tetangga kita, saudara kita, siapapun, jangan sampai kita mengutuki. Kenapa? Setiap perkataan yang kita ucapkan itu harus berhati-hati. Kenapa? Perkataan harus dibacakan, tolong perkataan kita sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Harus berhati-hati. Ya, Amsal 16 ayat 21. Tolong dibacakan. Amsal 16 ayat 21. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sanak padu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, makasih Monika. Dikatakan perkataan yang manis seperti sarang madu. Saya yakin madu itu gunanya apa? Untuk kesehatan tubuh kita. Bagian juga perkataan kita harus perkataan yang menyehatkan bagi orang lain, bukan perkataan yang malah menjatuhkan, malah melemahkan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam terjemahan lama, perkataan yang manis-manis itu seperti air madu adanya. Ia itu sedap kepada hati dan obat kepada tulang-tulang. Berarti perkataan tidak hanya mungkin minum madu setiap hari, tapi perkataan juga membawa kita, tulang-tulang kita, tubuh kita menjadi sehat melalui perkataan. Jangan sampai perkataan kita
perkataan yang kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengutuki siapapun. Belajar untuk mengerem, belajar untuk menjadi perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar. Banyak hari dikatakan perkataan ramah serupa madu, manis rasanya, menyehatkan tubuh. Sini siapa pengen sehat? Saya yakin semuanya pengen sehat. Amin. Pengen selalu kuat, panjang umur. Perkatakan yang benar, perkatakan yang manis di hadapan Tuhan, terutama kepada keluarga kita, anak kita, kepada siapapun yang kita temui. Perkatakan yang manis selalu di hadapan mereka. Sekarang yang poin kedua. Poin yang kedua, bahwa Tuhan mau supaya kita mengeluarkan buah yang berkualitas. Kita kalau beli yang berkualitas, yang bagus. Saya kemarin pada Nata menikmati semangkanya manis. Itu pasti yang berkualitas, merah, manis, seger. Lagi siang-siang seger. Demikian juga kita ada di hadapan Tuhan. Biar kita, hidup kita ada buah-buah yang manis yang kita tunjukkan kepada setiap orang kita temui. Kita akan buka ayat Amsal 16 ayat 24. Sang 29 aja. Amsal 11 ayat 29. 14 ayat 29. Ayat 29. Ya, kalau dibacakan gantian berkat setiap kita. Saya minta Tante Lisa membaca. Tante Lisa. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan bodohnya. Ya, terima kasih Tante Lisa. Kita katakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Kadang-kadang orang sabar besar pengertian, tetapi sebaliknya, siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kita gak mau tersebut orang-orang yang bodoh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, selalu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang yang sabar. Dalam segala aspek kehidupan kita menjadi orang yang sabar. Mungkin kalau kita Tuhan, saya ingin sabar Tuhan, tapi kita seperti itu, kita ditemui ada orang-orang yang menjengkelkan bagi kita. Bagaimana respon kita? Aduh, aku pengen sabar, tapi ini lebih cekno, kadang seperti itu. Enggak tahu sama lagi. Jadilah orang yang sabar. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berikutnya kita akan buka Mazmur 71 ayat 8.
dibacakan bagi setiap kita. Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, terima kasih Putri. Dikatakan bahwa biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Bukan mulut kita penuh dengan amarah, dengan kemarahan, dengan kecengkeran, tapi mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Firman Tuhan katakan, biarlah mulutmu dipenuhi dengan puji-pujian akan dikau, dan dengan hormat akan dikau pada sebilang hari. Aku selalu memuji engkau sepanjang hari, kewartakan keagunganmu. Kita belajar bahwa mulut kita, mulutku penuh dengan pujian, dan mulutku penuh dengan cacian, mulutku penuh dengan kutukan. Itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau mulutku penuh dengan pujian kepada siapa? Kepadamu, pada Yesus Tuhan. Bila mulut kita penuh dengan puji-pujian, puji-pujian kepada Tuhan, puji-pujian kepada pasangan kita, kepada suami kita, wah hari ini suami ganteng, ya, pada istri kita, wah ketika yang berdoa, wah hari ini istriku cantik, ya, ya, memuji orang, jangan lupa memuji pasangan kita. Jangan sampai kita lupakan untuk memuji. Om Dol memuji tante, wah hari ini istriku rek cantiknya, jadi duanya, ya, ya. Jangan lupakan pujian, jangan sampai istri kita, suami kita dipuji oleh orang lain. Wah berbahaya ya, gak bahaya tak? Kita gunakan mulut kita, pertama muji untuk Tuhan, yang kedua memuji anak, suami, istri, mantu, siapapun harus kita puji. Mungkin jangan sampai istri kita dipuji oleh, mungkin ada kejadian sih. Ada kejadian ya, ada orang yang, ini kisah nyata ya, ada ya orang kaya gitu loh, orang kaya ya, orang sugih atau kaya pokoknya gitu loh. Suaminya ini nggak pernah muji, tiap hari hanya dimarah-marahi. Wah kamu nih, selesai tiap hari marahi. Suatu saat dia keluar, ketemu dengan sopirnya. Wah hari ini ibu cantik sekali, satu kali. Hari berikutnya, wah ibu ini cantik sekali. Kira-kira kalau 5 kali dapat mangkok ya. Nah, terkiwir-kiwir. Kenapa? Suaminya nggak pernah memuji, tapi yang memuji sopirnya. Akhirnya kecantol sopirnya. Gak bahaya tak? Iya. Biarlah kita jangan lupa memuji pasangan kita, terutama Tuhan, sama pasangan kita. Jangan sampai lupa memuji. Karena manusia tuh pengen dipuji, pengen disanjung. Wah hari ini rek, suamiku, istriku, anakku cantik banget, spesial banget hari ini. Itu rasanya kita seperti terbang tinggi ya. Iya. Ya, jangan lupa mulut kita digunakan untuk memuji, bukan untuk mengutuki, bukan untuk mengata-ngatai orang, tapi gunakan mulut kita untuk memuji. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama? Perkataan kotor. Yang kedua? Berkualitas. Perkataan kotor atau kata-kata yang mengutuki. Yang kedua itu kata-kata yang belajar mulut kita
berkualitas. Kenapa? Setiap kata-kata kita terus saat kita berkata harus ada tempat hadapan Tuhan. Kita akan buka ya Matius 12 ayat 36 ayat sampai 37. Matius 12 36 sampai 37. Dikatakan tolong dibacakan. Silakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dapat dimuliakan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, terima kasih Malam. Dikatakan bahwa tetapi aku Tuhan, ini aku Tuhan berkata kepadamu, kepada setiap kita hari ini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati ya, mulai sekarang menjaga perkataan kita. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan perkataan hari ini, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan kata-kata kita bisa membangun istana yang besar. Dengan kata-kata kita bisa membakar istana juga. Terus menjaga perkataan kita dengan baik. Gunakan kata-kata yang selalu menyukakan hati Tuhan. Kata-kata yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Belajar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Saya undang WL kalau oh ada WL. WL. Kita akan pujian Tuhanku mau menyenangkanmu. Beda kata hari ini kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dari perkataan kita, dari mulut kita, dari apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Saya undang semua bangkit berdiri.
Kita sikap dalam doa. Ucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, firman-Mu yang menegur kami Tuhan, bahkan firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu firman yang baik, firman yang berkenan, itu adalah firman yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu. Boleh mereka lihat Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam hati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin seringkali membuat hatimu berduka Tuhan, membuat Engkau malu Tuhan dengan kelakuan kami, tindakan kami, perkataan kami Tuhan, yang tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini Engkau telah mengingatkan kami ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah-Mu. Apa itu Tuhan? Setiap perkataan kami, setiap apa yang keluar dari bibir lidah kami Tuhan, biarlah itu menjadi berkat buat orang lain dan buat kami sendiri ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berkata-kata dengan baik Tuhan. Biarlah setiap perkataan kami boleh memberkati orang lain ya Bapa, buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Bu Gembala ya Bapa, yang siang hari ini telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu, Kau tambahkan hikmat-Mu dalam pelayanannya ya Bapa. Kau berkati keluarganya Tuhan, keluarga besarnya ya Bapa. Kiranya Tuhan, setiap apa yang beliau lakukan, beliau kerjakan dalam pelayanannya Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mari kita balik berdiri. Kita akhiri ibadah siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Maria yang memberikan kesaksian yang menguatkan jemaat di tempat ini. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai ibadah kami. Tuhan, pada akhirnya Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu sudah hadir pada ibadah raya siang hari ini maupun sempat hadir dimanapun kami berada yang sakit Kau sembuhkan, dan dalam masalah Kau berikan jalan keluar, dan dalam ikatan Kau berikan kelepasan Tuhan Yesus. Kau berkati yang mau sudah melayani, Kau berkati Ibu Gembala sudah menyampaikan pesan firman-Mu, maksudnya pakai urapi dan pelayanan yang berkesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan senantiasa Tuhan, selalu tambah hikmat-Mu. Kau berkati Tuhan anak-Mu, hamba-Mu sudah melayani pada hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat anak-Mu Yohanes sudah pimpin puji-pujian, maksudnya pakai urapi dalam Tuhan pelayanannya, berkati kuliahnya supaya anak menyelesaikan kuliah sampai selesai, sampai wisuda. Tuhan Yesus, Kau berkati kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan senantiasa. Kau berkati buat Ibu Monika Tuhan melayani sebagai singer. Kau berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi Ibu Monika. Tuhan Yesus, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya, dan suaminya Pak Edi. Berkati anaknya Panjang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati dan sekolahnya di masih atau menjaga perlindungan senantiasa. Kau berkati pelayanan dengan pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga Fadi dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus buat Tuhan para pemain musik. Kau berkati Devon Tuhan Yesus masa melayani sebagai pemain drum. Kau berkati dalam pelayanan dengan pakai urapi anak-Mu, dalam sekolah yang beri kesehatan senantiasa menjaga perlindungan-Mu. Hati Yoel Tuhan Yesus dalam pelayanan sebagai pemain gitar. Kau berkati pelayanannya sebagai pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati
Tuhan dalam sekolahnya beri kesehatan mereka perlindungan-Mu, berkati Bima Tuhan Yesus bisa melayani sebagai pemain pas, Kau berkati pelayanan sebagai pakai urapi anak-Mu, kasih dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan yang menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Melodi dalam melayani sebagai pemain keyboard dengan pakai urapi Tuhan anak-Mu dalam pelayanannya, di sekolahnya beri kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Abri dalam melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anak-Mu. Kau sertai Tuhan supaya anak-Mu dalam menyelesaikan kuliah sampai selesai. Dan sudah beri kesehatan, kekuatan, jaga perlindungan, berkati pekerjaannya senantiasa. Kau berkati Pak Hendro yang sedang melayani sebagai operator Tuhan mixer. Kau berkati dalam pelayanan sebagai pakai urapi Tuhan, anak-Mu dalam pelayanan, berkati usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya Tuhan. Karena istrinya Tri, Tuhan berkati anak Jaipur dan Matthew dan sekolah mereka beri kesehatan, mereka perlindungan-Mu. Berkati kolektan, berkati Ibu Ika Tuhan beri kesehatan, kekuatan, mereka perlindungan-Mu senantiasa. Berkati pelayanan dan pakai urapi hamba-Mu Tuhan, berkati anak menantunya dan usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka. Berkati semua cucunya, baik sekolah mau dalam masa pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, mereka perlindungan-Mu. Kau berkati Bu Erwin sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanannya. Kau berkati usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya dan suaminya Pak Andika. Tuhan Kau berkati anak-anaknya, Selvi dan Tasya dalam sekolah mereka, beri kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Ibu Tanting sudah memberikan pengumuman. Kau berkati Tuhan dalam pelayanannya dengan pakai urapi, dari dalam usaha pekerjaan kesehatannya, berkati anak-anaknya, Dova dalam pekerjaan kesehatannya, Bima dalam Tuhan pekerjaan dalam pelayanan kesehatannya, Bapak Ines dalam sekolahnya, beri kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berdoa buat mereka yang sakit Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tangan kuasa menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan. Bagi Bu Esther Bibin Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan kakinya Tuhan Yesus, apa yang tidak benar dalam kakinya yang membuat dia kesulitan berjalan, kiranya tangan kuasa menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Bu Esther Bibin Tuhan Yesus. Supaya Tuhan anak-Mu dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Jim yang hari ini tidak ada bersama kami. Dan Tuhan Kau jamah pulihkan matanya Tuhan, supaya anak-Mu dapat melihat dengan jelas Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya anak-Mu bisa kembali melihat Tuhan, tangan penuh kuasa menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembali berkat berlipat kali ganda. Mohon kami yang sempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Kami juga serahkan masalah untuk Baskara Sawah Tuhan yang ditentukan hari ini. Kau turut campur tangan, Kau hancurkan segala Tuhan maksud-maksud jahat, orang-orang Kau patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan persekutuan kami di Baskara Sawah tetap bisa berjalan Tuhan Yesus dengan aman dan tenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Stephen yang sudah menjadi koordinator PD Baskara Sawah, berikan kekuatan senantiasa, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan, pelayanan rumah tangganya, dalam istrinya Susan Tuhan. Kau berkati anaknya Claudia dalam masa pertumbuhan dan kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu sudah melayani sebagai guru-guru sekolah minggu. Kau berkati, Kau pakai Tuhan untuk membentuk karakter anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami seluruh kuasa dalam-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan pelayan kami, jauhkan kami dari salah mara bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, penyakit, orang jahat, dari salah gangguan, serangan, kuasa kelapan. Jauhkan usaha magic, sadar, cerang, balik, api selapan. Jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, roh maut. Biar Tuhan Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, menjaga perlindungan pesan-pesan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.